Kaning itu dia mempersiapkan bahwa Tenggarong atau Kukar itu harus punya perguruan tinggi negeri. Makanya dia bangunlah di Tenggarong seberang situ. Tidak perlu yang PTS yang ada itu tidak perlu di negeri kan. Membentuk sendiri, apakah itu bisa? Bisa sih, tapi dan saya Nathan Kesah bertemu lagi dengan acara podcast terbesar di Jalan Papin lah ya kan. Kita hari ini bersama Bang Andrian Sah. Bang Rian, jurnalis Kukar lah ya kan. Ya. Selamat datang Bang. Oke. Ya. Terima kasih sudah hadir kembali. Sama-sama gitu kan. Jadi Bang Rian ini di sana dari awal kita masih jelata ya, sampai kita sekarang punya studio. Bang Rian menjadi narasumber tetap lah, ya kan. Yang pertama kemarin ngobrolin politik Bang ya. Ya sempat lah. Habis itu kita ngobrolin ekonomi. Nah, dan sekarang kita mau ngobrol tentang pendidikan. Oh, alhamdulillah. Baiklah, mungkin langsung aja nih Bang ya. Boleh? Boleh. Berbicara mengenai masalah pendidikan Bang. Nah, bagaimana, karena konteks kita adalah Kutai Kartanegara, calon Kartanegara nih kisahnya nih kan. Bukan calon lagi, tapi sudah ditetapkan Bang ya. Tinggal kayaknya aja belum jadi kan. Bagaimana pandangan kan tentang pendidikan di Kutai Kartanegara? Mungkin secara umum aja dulu. Ya, terima kasih Dinda Fauji atas kepercayaannya ya. Saya dipercaya udah ketiga kalinya ini ya. Nah, teman kali ini kan temanya tema pendidikan. Kalau pendidikan secara umum sih kelihatannya jalan-jalan saja ya. Misalnya anak-anak siswa berangkat dari jam 8 pagi, jam setengah 8 pagi, nanti pulang jam 12, guru-guru juga sudah pada berangkat. Sebetulnya jalan-jalan saja, normal-normal saja gitu. Pendidikan itu berjalan saja. Nah, cuman yang jadi bahan pertanyaan kan kadang-kadang bagaimana tolak ukur pendidikan di Kukar. Kalau menurut saya sudah cukup bagus, itu kan. Anak Kukar itu sudah ada yang juara Shen IPA nasional, ada juara matematika itu tingkat nasional, ada juara IPS tingkat nasional, ada juara bahasa Inggris tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat nasional. Sebenarnya pendidikannya bagus menurut saya. Menurut saya sudah melihat secara langsung dan secara kasat mata prestasi-prestasi yang didapat itu cukup bagus, sampai skala nasional didapatnya gitu kan. Malahan ada pendidikan di Kukar seperti SMK di Kukar. Saya nggak usah nyebutin dulu ya SMK-nya kan. SMA di Kukar itu dia itu punya jurusan otomotif, tapi mobil prakteknya sampai 13 mobil. Kalau saya belum membandingkan sih di Samarinda atau di Balikpapan itu ada gak yang sampai jurusan otomotif tapi punya 13 mobil itu untuk prakteknya itu saya belum tahu. Ini kan berarti kan hebat pendidikan di Kukar kan, sampai dia punya workshop sendiri ya, punya mobil lapangan sendiri sampai 13, punya alat berat sendiri, itu udah luar biasa gitu kan. Jadi pendidikan Kukar itu sebetulnya sudah prestasi luar biasa, sudah cukup bagus atau apa. Nah, akhirnya jadi bahan pertanyaan lagi gitu kan, jadi pendidikan Kukar itu berkualitas atau tidak. Nah, cuman yang jadi masalahnya tolak ukur pendidikan itu kan kita kan melihat cuman dari indeks pendidikan 10 kabupaten kota di Kaltim yang berdasarkan pendataan BPS itu kan. Nah, berapa di manakah posisi Kukar gitu kan? Kalau tidak salah posisi Kukar itu di 5 besar di antara 10 kabupaten kota itu di posisi 5 besar gitu ya. Kan dia didominasi itu oleh kota Samarinda, kota Balikpapan, kota Bontang. Nomor 4 itu kalau nggak salah PPU atau Brau ya, baru nomor 5-nya Kukar gitu kan. Ya, jadi itu yang jadi bahan pertanyaan saya. Pendidikan Kukar sudah cukup bagus, namun kenapa posisinya masih nomor 5 di Kaltim gitu. Seperti itu. Mungkin ada indikator lain mungkin ya Bang ya di BPS itu. Iya, coba ada kalau saya sih mengambil kesimpulan kayaknya kalah di
persepsi publik. Iya. Kalau di persepsi publik gitu. Jadi persepsi publik itu dibentuk pendidikan kabupaten itu di bawah kota. Jadi kalau pendidikan di kota itu kota Samarinda, kota Balikpapan, kota Bontang itu dipersepsikan itu pendidikannya bagus-bagus gitu kan, bagus-bagus gitu, seperti itu. Jadi ya kemungkinan sih cuman kalahnya di persepsi publik aja sih, di persepsi Atau publik. memang pengelolaan di kota agak lebih mudah ya Bang ya, karena mungkin skup dan geografisnya atau teritorialnya mungkin kecil ya kan. Betul. Kabupaten kan Betul. biasanya luas sehingga Betul. mungkin orang kan mukul rata gitu kan. Betul. Dan juga mungkin dari model siswanya yang di kota itu kan kadang-kadang kan berbeda dengan yang ada di kabupaten. Dianggap itu siswa yang ada di kota itu dia lebih kritis gitu kan, yang di kabupaten itu dia lebih banyak diam, tidak kritis. Mungkin dari aspek-aspek itu ya. Jadi mungkin saya ambil kesimpulan cuman persepsi publiknya aja sih yang kalah. Kalau soal prestasinya udah luar biasa kok, pendidikan di Kukar luar biasa. Bahkan kata kita tadi kan bisa masuk ke provinsi dan nasional. Nasional iya, nasional itu kan. Kalau mau bukti ada itu datanya kok. Okay. Next Bang, kita mengerucutkan ke Tenggarong dulu nih. Bagaimana ada sebuah isu ya, ada isu bahwa Tenggarong itu layak menjadi kota pendidikan. Banyak pokoknya kan, ada isu pariwisata, ada pendidikan. Kita pendidikan, bagaimana perspektif kita bangun isu itu? Kalau layak atau tidak layak, Tenggarong itu jadi kota pendidikan, kalau hitungan saya layak, layak ya. Kita punya market pasar yang bisa menarik pelajar dari daerah lain. Kalau kita jadi kota pendidikan, kita bisa menarik pelajar dari Kabupaten Mahulu sama dari Kabupaten Kubar. Terus jarak antara Samarinda dan Tenggarong itu cuma setengah jam. Jadi hitungan saya kalau Tenggarong itu dijadikan kota pendidikan karena melihat ada daerah-daerah pendukung itu sangat layak. Gitu ya. Kan nggak usah jauh-jauh ya gitu kan. Kok saya jadi kembali lagi ke ini, ke ada SMK di Kukar itu yang punya mobil sini tadi itu dia itu siswanya itu dari Banjarmasin, dari Kalsel, dari PTU atau apa. Nah berarti kan sebetulnya image Kukar itu sebenarnya sudah bagus gitu loh. Apalagi misalnya Tenggarong pengen dijadikan kota pendidikan, waduh itu udah bisa banget, itu sudah layak banget karena kita posisinya sangat strategis gitu, posisinya sangat strategis. Jadi memang layak lah saya misalnya bisa sebut Tenggarong itu bisa dijadikan kota pendidikan. Oke. Kalau terkaitan pendidikan di Kukar nih Bang, kita kembali lagi. Ada SD di sini kan, ada SMP dan SMA. Ini di Kukar Bang ya, dalam skup Kukar. Apakah menurut kita itu sudah ideal dengan jumlah pelajarnya Bang? Kalau jumlah SD itu kan dia sekukar itu kan, kalau SMP negeri itu kan ada 102, SMP swastanya ada 43. Kalau SD itu ada 438 SD negeri, SD swastanya ada 70. Tingkat SMA-nya ada 76 SMA negeri di Kukar. SMA negeri dan swasta. Kalau untuk SMK ada 45. Itu sudah memadai dan sudah lebih dari cukup. Malahan ada beberapa sekolah yang kekurangan murid, kekurangan siswa. Jadi yang jika kamu tanya memadai gak Bang antara jumlah pelajar, sudah sangat memadai, malahan kekurangan siswa malahan. Ada yang satu sekolah kekurangan siswa 20 siswa, ada yang kekurangan 12 siswa, ada yang kekurangan 10 siswa, ada yang kekurangan 6 siswa. Itu kan jadi ini surplus sekolah. Iya, surplus sekolah. Defisit siswa. Ya itu bisa jadi tuh. Nah, jadi surplus sekolah, defisit siswa gitu kan seperti itu. Jadi ya itu tadi yang sudah memadai aja kan. Dan harus yang dikhawatirkan justru ketika ada siswa yang tidak bersekolah, itu yang justru khawatir. Sekolahnya sudah ada tapi kok tidak bersekolah, apalagi ini sudah defisit siswa kan atau apa. Jadi untuk
kategori orang masyarakat lokal itu wajib lah menyekolahkan anaknya, kan jangan sampai putus sekolah. Gitu. Artinya ideal aja Bang ya. Oh ideal aja, sangat ideal, sangat pas aja. Jadi kalau mau nambah sekolah lagi nanti dulu lah. Iyalah. Kan yang ada ini aja yang dibenahi. Iya. Mungkin seperti itu Bang ya. Iya. Next Bang. Siap. Selanjutnya mengenai masalah guru sendiri. Tidak terlepas. Tadi kita bicara masalah sekolah, masalah penyebaran siswa, ya kan? Selanjutnya mengenai masalah guru, guru ASN itu sendiri. Dalam pandangan kita Bang ya, salah satu kami mengundang kita kan karena kita memang mempunyai view yang tinggi karena bergerak di dunia jurnalistik ya, artinya mengetahui banyak informasi dan juga memang cakrawalannya lebih luas dalam perspektif kami Bang ya. Nah makanya kita mau pendapat kita nih, sebaran ASN atau guru ASN atau PNS lah kalau orang nyebut Bang ya. Iya. Nah, di kecamatan-kecamatan itu kalau menurut kita apakah sudah merata atau belum Bang? Kalau ASN pegawainya itu belum merata pegawainya. Kalau tenaga pendidiknya itu sudah merata, tertutupi dengan pegawai honorer sekolah dan juga pegawai honorer daerah, itu sudah terpenuhi itu. Cuman yang jadi permasalahannya kan diharapkan gitu kan yang guru-guru pegawai itu bisa mengabdi di sekolah-sekolah yang kekurangan pegawainya. Seperti ada SMP di Lokulu gitu kan, pasal pegawainya cuma kepala sekolahnya aja. Yang lain semua gurunya pasal tenaga honor semua. Ada di Anggana itu pegawainya cuma kepala sekolahnya aja, gurunya semuanya honor semua gitu kan. Oh, ada yang seperti itu. Oh, ada, banyak itu, banyak di Lokulu, di banyak itu kok. Ada datanya kok itu. Jadi kan kita kan agak kasihan gitu loh dengan kondisi seperti itu gitu ya kan, karena diharapkan gini, ketika guru pegawai itu merata, ya kan ditempatkan di sini, misalnya di Lokulu di daerah Sungai Payang, kalau cuman pegawainya cuma satu saja, gitu kan kasihan. Nah, tenaga honor itu suruh mengabdi di situ dengan minta maaf gitu kan, dengan rewards yang diterima sebagai guru honor itu 500 sampai 700 ribu, dengan tingkat lokasinya itu, tingkat lokasi kerjanya atau apa, itu kita khawatir itu jadi tidak memicu guru si honor itu untuk berprestasi dan semangat, karena memang rewardnya sangat rendah, antara 500 sampai 700 ribu. Nah, tapi kalau pegawai yang ditugaskan di situ kan itu kan bisa, guru tersebut kan bisa fokus gitu. Dan karena kan memang gaji dan tunjangannya ASN pegawai negeri itu kan itu sudah cukup tinggi gitu kan. Itu aja sih kekhawatirannya. Jadi sebetulnya sudah cukup, cuman pemerataannya itu belum merata, yang guru PNS-nya itu belum merata. Nah, ini kan sudah nanti bakal terpenuhi dengan guru-guru P3D, P3A, P3K. Salah ya itu P3K. Nanti akan tertutupi itu, mudah-mudahan aja nanti yang kekurangan guru PNS itu bisa tertutupi dengan guru P3K gitu aja sih. Itu kan karena kan P3K dengan guru PNS itu kan dia mendapatkan gaji yang sama, TPP yang sama. Jadi nanti dia semangat kerja dan semangat mengajarnya itu diperkirakan akan sama dengan yang PNS gitu. Jadi kegiatan-kegiatan sampingan mereka mungkin ditinggalkan kalau sudah jadi P3K. Ya, jadi diharapkan tuh fokus mengajar. Dengan tidak fokus mengajar, murid-murid kita ini juga mempunyai kualifikasi lah, atau ilmu lah ya kan, yang maksimal juga kan. Ya betul. Jadi tinggal konsen mengajar, tinggal pembenahan internal, konsen inovasi gitu kan, atau apa kan ya itu. Mudah-mudahan aja bisa berjalan kan sesuai dengan harapan. Tapi dengan berharap menjadi P3K ini tadi Bang, apakah itu sudah memenuhi juga? Kenapa? Dengan regulasi yang ada ini, apakah ketika misalkan ada lagi nih penerimaan P3K ini, apakah tetap memenuhi pemerataan yang membutuhkan
guru yang banyak itu tadi? Insya Allah memenuhi, karena kan seleksi P3K itu kan dia kan sudah jelas itu. Ini Sungai Payang kekurangan guru nih, ini kekurangan guru matematika 2 orang ini, silakan daftar. Anggana ini kekurangan guru ini 2 orang, silakan daftar. Jadi itu selama proses seleksi itu diikuti terus diikuti, nanti akan termenuhi kok. Nanti akan terpenuhi. Bertahap. Iya, bertahap. Ini kan sudah seleksi penerimaan P3K kan tahap gelombang 1 dan gelombang 2 untuk guru kan. Nah, nanti kan bergilir terus nih pemerintah nih membuka seleksi guru P3K itu untuk gitu. Berarti kira-kira ini setara dengan ASN kan maksudnya Bang? Iya betul. Artinya kan gini Bang, ASN kan di tempat kita sendiri itu overload ya, kelebihan. Apakah itu juga akan dibuatkan regulasi tetap untuk menambah orang itu tadi? Yang kita gini loh, selama ini kan kita kan tahunya pegawai kita overload. Nah, pegawai kita overload. Tapi di satu sisi Kukar itu tidak pernah seleksi penerimaan pegawai itu udah hampir beberapa tahun itu tidak pernah 7 tahun. Nah, tapi di satu sisi tiap tahun guru itu pensiun terus. Nah, dari 250 pegawai yang pensiun tiap tahunnya itu didominasi sama guru. Nah, jadi kan ketika kita menyebutnya pegawai itu overload, data file itu yang pasti seperti apa? Pegawai kita 250 sampai 300 itu pensiun terus. Nah, terus kita juga masih dibayang-bayangi kita overload pegawai, tapi di satu sisi kita juga masih kekurangan guru gitu kan. Jadi yang mana data file itu yang mana? Yang betulnya itu yang mana datanya itu? Lebih pada itu aja ya. Iya, gitu kan. Jadi sempat tuh ada yang nanya itu kan, gimana nih ini jumlah pegawai kita terlalu banyak gitu kan. Ya memang kan itu kan persepsi Kukar kan sebelumnya seperti itu. Pegawai kita banyak, tapi kan di satu sisi kan kita kan pensiun 300, kan penerimaan kan setahun belum tentu 300. Itu kan jadi pensiun terus gitu. Jadi data pasnya itu ada di Berarti bisa saja dong Bang ketidakadanya penyebaran yang merata berarti. Artinya kan ada ASN yang menumpuk gitu loh. Iya, makanya saya bilang gitu kan, tenaganya sebetulnya sudah cukup gitu kan, tenaganya sudah cukup. Nah, karena tertutupi dengan jumlah guru-guru honor tadi gitu, guru-guru honor tadi ya, apakah seperti itu. Nah, misalnya ada yang berasumsi guru pegawai itu dia adanya di daerah kota saja gitu kan. Cuman ternyata juga di daerah kota kok masih menerima guru gitu kan, masih menerima guru juga, menerima guru P3K. Buktinya saya di Maluku itu ada dia daftar guru karena di Maluku itu kekurangan guru atau berarti kan juga tidak kurang. Karena apa kata saya tadi, karena tiap tahun itu pegawai Kukar itu tuh 250 sampai 300 itu pensiun. Cuman yang didominasi itu guru yang pensiun itu, guru yang tenaga fungsional namanya biasanya. Iya, itu. Jadi kita mau bilang kekurangan, kita masih berhadapan sama persepsi kita ini kelebihan pegawai gitu kan, itu jadi ya itu tadi sih. Artinya rekomendasi kita nih untuk wilayah guru ini dan ASN ini apa kepada pemerintah? Ya, saya juga tidak punya hak yang memberikan rekomendasi kepada pemerintah ya, karena saya juga bukan lembaga gitu kan. Cuman ya kalau untuk ini ya tinggal ini aja sih, tinggal pengawasan dan pembinaan guru-guru. Karena kita khawatir juga misalnya nanti ada guru yang siap di sini, nanti tahu-taunya dia mengundurkan diri kan nggak siap, karena pegawai kita itu rata-rata dia tidak tahan tuh kan dengan kondisi biografis Kukar yang terlalu jauh kan gitu ya kan. Ditempatkan daerah ujung. Ya betul kan, akhirnya nanti ujung-ujungnya nanti kita di lembaga pendidikan yang ada di hulu yang nan jauh di sana itu tetap dihandle oleh guru-guru honor sekolah atau apa kan, kasihan juga. Ya rugi aja kita ngadakan penerimaan seleksi ya kan. Ujung-ujungnya nanti tidak siap ditempatkan di kondisi yang memang diperlukan. Betul. Mungkin gitu Bang ya. Ya betul. Walaupun sudah ada perjanjian gitu kan, siap ditempatkan di mana saja. Ya tinggal
tinggal diawasi aja, tinggal diawasi dan dilakukan pembinaan aja sih. Siap deh kalau gitu. Selanjutnya Bang. Siap. Selanjutnya kita bicara ke ranah yang lebih tinggi dibanding siswa ya kan. Artinya bicara masalah mahasiswa. Nah, kebanyakan Bang ya. Saya tidak tahu data pastinya, tapi kebanyakan anak-anak setelah lulus SMA, SMK dan segala macam, itu mereka lebih memilih kuliah di luar daerah dibanding Kutai Kartanegara. Nah, bagaimana tanggapan Bang Rian? Bisa jadi iya. Ya, jadi saya tidak membantah itu. Saya tidak membantah itu. Jadi orang-orang di kecamatan lain itu lebih banyak kuliah di luar Tenggarong ya, atau mungkin dia tidak mengambil pilihan di kampus-kampus yang ada di Tenggarong. Saya minta maaf, kan letak geografis kita ya. Misalnya gini, teman-teman saya yang di Tenggarong seberang itu ada yang kuliah di Samarinda, ada yang kuliah di Tenggarong. Sangat-sangat kalau untuk ke Tenggarong kejauhan. Kalau sangat-sangat untuk kuliah di Tenggarong, dia harus melintasi Samarinda. Di Samarinda sudah banyak kampus. Daripada saya jauh-jauh ke Tenggarong, saya lebih baik kuliah di Samarinda. Nah, orang Kukar di Anggana gitu kan, kalau mau kuliah di Unikarta ngelewatin Samarinda. Di Samarinda itu sudah banyak kampus dan universitas. Nah, lebih baik daripada saya jauh-jauh kuliah di Unikarta, kuliah di Tenggarong, lebih baik saya kuliah di Samarinda. Muara Badak dan Marangkayu itu gitu kan, dia bagian dari Kukar. Kalau ingin kuliah di Tenggarong itu kejauhan, dan dia kalau mau ke Tenggarong ngelewatin Samarinda. Di Samarinda itu sudah banyak kampus dan universitas. Lebih baik dia kuliah di Samarinda. Terus Samboja itu ketika mau kuliah di Unikarta itu kejauhan Tenggarong gitu kan. Dia ngelewatin kejauhan, makanya dia sebagian ada yang kuliah di Balikpapan, ada yang sebagian kuliah di Samarinda. Jadi dengan kondisi geografis itu kita tidak bisa menyalahkan gitu loh. Orang itu pengen kuliah di Samarinda. Atau ada opsi lain Bang, orang Tenggarong sendiri misalkan. Kenapa? Kalau kita lihat lulusannya juga tidak sedikit kan. Tapi why mereka lebih di luar misalkan dibanding di Tenggarong? Tenggarong itu lebih dominan kuliahnya di Unikarta Pak, di Unikarta masih dia. Gitu ya? Oh ya, berdasarkan apa Bang Dan kok berani ngomong kayak gitu? Ya kan itu kan data mahasiswa. Saya baca tuh data mahasiswa tuh, data pribadi mahasiswa nih, lulusan ini alamat ini, oh ternyata Tenggarong juga gitu kan. Jadi saya punya ambil kesimpulan, kayaknya rata-rata hampir 80% tuh orang Tenggarong kok kuliah di Unikarta. Seperti itu. Tapi dibanding jumlah yang lulus kan bisa jadi berapa persen saja kan gitu? Ya betul. Nah artinya kan Bang, kita mau ngambil titik tekan ini, orang lebih memilih di luar dibanding ke Tenggarong. Ya, saya sering melontarkan ide kita ini di internal itu kita tidak pernah mensurvei sederhana, meriset sederhana gitu kan. Misalnya kenapa kok orang Tenggarong pengen kuliahnya di Samarinda, kenapa kok orang Tenggarong seberang pengen kuliahnya di Samarinda gitu kan. Atau mungkin kata kamu, ada kok Bang sebagian orang-orang Tenggarong juga milihnya kok kuliah di Samarinda kok daripada di Tenggarong, padahal kan Tenggarong kan ada Astie dan Unikarta gitu kan. Kenapa gitu kan? Nah karena kan kita kan tidak pernah meriset, tidak pernah survei gitu kan kepada masyarakat Kukar, kepada orang tua gitu kan. Nih surveinya gini, Bapak Ibu kenalkah dengan kampus ini gitu kan, kenal gitu kan. Apakah Bapak Ibu punya anak yang sudah mau lulus SMA dan SMK? Ya. Nah di antara kampus ini gitu kan, misalnya di skor, di urut gitu. Ini kampus ini nomor 1, kalau kan nomor 2, nomor 3. Silakan Bapak Ibu pilih. Jika Bapak Ibu punya pertimbangan mengkuliahkan anaknya, Bapak memilih di kampus mana? Tinggal dilihat aja. Hasilnya udah terlihat itu kan. Baru di pertanyaan selanjutnya, alasan Bapak Ibu kenapa menyekolahkan, mengkuliahkan anaknya di sini gitu kan. Wah, itu kan bisa kebaca semua. Cuman yang jadi masalah ide saya itu kan tidak pernah dijalankan gitu kan.
Artinya memang tidak ada riset itu loh yang kita temukan ya. Saya belum Tidak pernah ada riset itu, tidak pernah survei itu gitu kan. Yang ada itu baru apa ya? Baru ajakan sih. Yeah. Ayo kuliah di sini, ayo kuliah di sini, ayo kuliah di sini gitu kan. Nah, misalnya kan saya Pauji orang tua punya anak, Pauji pengen mengkuliahkan anaknya di Samarinda gitu kan. Itu pengen banget Pauji kuliahkan anaknya di Samarinda. Saya paksa, ayo gitu kan kuliah di sini, ayo kuliah di sini, ayo oh, kamu aja nggak mau kok, masa saya paksa. Gitu kan. Masa saya ajak gitu kan, saya ajak. Justru kontradiktif ya. Iya gitu kan, gitu kan, kecuali si pengelola itu punya apa ya? Punya tawaran yang bisa membuat si orang tua itu pengen mengkuliahkan anaknya ke situ apa gitu kan, seperti itu kan. Tapi yang kayaknya sih yang lebih bagus kita riset dulu deh, riset dulu itu lebih tahu ya mau. Iya gitu kan, seperti itu kita riset dulu atau survei sederhana gitu kan. Saya punya tim yang bisa mensurvei itu gitu kan. Kalau pengen pakai tim saya juga gak ada masalah. Wah, sekalian ayo. Gitu. Tahu bisa sama berkiprah ya. Jadi akan lebih dapat diketahui data dan faktanya gitu loh. Data dan faktanya kita dapat ketahui. Nah disitulah mungkin nanti muncul rekomendasi apa yang harus dilakukan. Iya dong. Tapi peran-peran pemerintah tidak bisa ya mengintervensi atau mempressure orang untuk kuliah di daerah kukar misalkan. Nggak bisa. Ya? Nggak bisa kayaknya, itu hak kayaknya, hak orang kayaknya. Orang ya. Nggak bisa itu. Nggak bisa. Gitu ya kan. Saya kembalikan lagi misalnya, kamu pengen banget kuliahkan anakmu di Samarinda, baru bupati bilang gitu kan, Puji, kuliahkan anakku di Samarinda ya, kamu nggak mau kok kuliahkan di Tenggarong itu kan, kamu mau kuliahkannya di Samarinda. Kan kalau dulu kan ada peraturan misalkan di sekolahnya ada sistem zonasi ya. Siapa tahu misalkan di kampus juga berpotensi misalkan kita mau terapkan itu, nggak ada bang. Oh nggak bisa, nggak ada regulasi itu, nggak ada. Gitu, nggak ada. Artinya bang memang apakah diperlukan nih? Kita di sini rata-rata swasta bang ya? Ya swasta. Di Kukar ya? Swasta. Apakah diperlukan universitas negeri bang, sehingga bisa menarik orang lokal bahkan orang luar kan untuk kuliah juga di kampus yang Kukar? Kalau isu perguruan tinggi negeri di Tenggarong itu sebetulnya isu lama, isu lama kan. Almarhum mantan Bupati Pak Saukani Haya itu sudah berkeinginan banget dia ada perguruan tinggi negeri di Tenggarong gitu kan. Apa buktinya bang? Itu gedung di seberang itu, gedung megah, luas atau apa. Pak Kaning itu dia mempersiapkan bahwa Tenggarong atau Kukar itu harus punya perguruan tinggi negeri. Makanya dia bangunlah di Tenggarong seberang situ. Megah, berhektar-hektar, gedungnya banyak di situ atau apa gitu. Jadi idenya Pak Saukani juga pengen secara pribadi dia pengen ada perguruan tinggi negeri di Tenggarong atau di Kukar. Nah, cuman kan percuma juga Pak Kaning punya ide Tenggarong tuh harus ada PTN, Kukar tuh harus, tapi tidak didukung oleh di bawahannya atau apa. Nah, perasaan saya kalau kita ini sudah di Unikarta isu PTN itu sudah dibuka di ruang publik. Nah, dari pengamatan saya di ruang publik itu ternyata masyarakat Kukar itu berharap betul adanya perguruan tinggi negeri di Tenggarong atau di Kukar. Kalau kamu nggak percaya silakan dibuka itu di ruang publik itu hampir rata-rata itu. Kalau memang nggak percaya ya silakan aja uji ruang publik kembali nih. Tapi saya punya ambil kesimpulan kayaknya banyak yang mendukung itu bahwa harus ada perguruan tinggi di Tenggarong atau di Kukar, katakan. Jadi itu kayaknya keinginan masyarakat itu sudah tidak terbendung itu loh, pengen adanya perguruan tinggi negeri dan. Tapi perguruan tinggi negeri itu yang buat artinya pemerintah bang ya? Ya, nanti kan kita ini kan harus ada siapa yang eksekutornya, siapa yang eksekutornya gitu kan? Ya karena kan ini kan perjuangan bersama. Yeah.
Kalau emang keinginan bersama ya perjuangnya bersama. Jadi karena kan bukan keinginan perorangan. Kalau kita ini keinginannya bersama gitu kan seperti itu. Nah itu eksekutornya tuh bisa pemerintah kan hanya membantu. Pemerintah daerah kan memfasilitasi. Yang eksekusinya itu yang si perguruan tinggi swasta ingin mengubah status ke perguruan tinggi negeri. Tapi apakah bisa Bang pemerintah sendiri misalkan membentuk tim sendiri tanpa harus menegerikan swasta misalkan gitu Bang? Apakah bisa? Tidak perlu yang PTS yang ada itu tidak perlu dinegerikan. Membentuk sendiri, apakah itu bisa? Bisa sih, tapi perjuangannya kayaknya cukup panjang ketika kita mau membicarakan hari ini gitu loh, seperti itu kan karena ide ini sudah 18 tahun yang lalu gitu kan, kok misalnya ini sudah ruang publik juga sudah mendukung lebih banyak gitu kan, kok ternyata pemerintah disuruh dari nol lagi gitu loh berjuang bagaimana PTN ini bisa hadir gitu kan, seperti itu kan, karena kan nanti kan ujung-ujungnya kan pemerintah kan dia akan menggandeng yayasannya gitu kan, siapa yang mau menjadi ini kan eksekutornya kan, seperti itu kan, itu tadi. Cuman yang harus diperhatikan gini sih, kita ini kenapa sih persepsi publik itu kok lebih senang gitu kan kuliah di perguruan tinggi negeri gitu kan, kuliah senang di perguruan tinggi, seolah-olah gitu kan kalau orang tua itu mengkuliahkan anaknya di perguruan tinggi negeri itu kayak bangganya minta ampun gitu kan, atau apa kan. Persepsi publik yang terbangun itu perguruan tinggi negeri itu dia itu ini privilege lah ya. Ya gitu kan, dia punya budaya akademis yang terbangun gitu kan, terus konstelasi sosialnya cukup tinggi, kompetisinya cukup tinggi kan, seperti itu kan, terus juga biaya lebih murah. Kedua dalam hal melaksanakan operasional dan menjalankan fungsi-fungsi kampus sebagai kampus riset atau apa itu disupport oleh pemerintah gitu kan. Jadi memang sangat wajar gitu kan, publik itu kok masih berharap besar anaknya itu berkuliah di perguruan tinggi negeri. Dulu saya pernah mendapati OPD, SKPD di PMK Pukar itu penelitian tuh ya dia tidak pernah lepas dari UI, gitu kan, UGM, IPB, tidak pernah lepas dari perguruan tinggi negeri gitu kan, untuk mengadakan penelitian. Walaupun ujung-ujungnya kan datanya kan data-data BPS yang diambilnya, data BPS yang diambilnya kan, dia kan cuma membuat analisis saja kan, seperti itu. Ya itu tadi yang harus diperhatikan. Nah kalau mau PTS, siapa tahu aja PTS tapi berjiwa PTN gitu kan, berbudaya PTN gitu kan, jadi tidak ada masalah gitu kan, PTS tapi punya budaya PTN gitu kan, karena ada juga misalnya dikasih grade, ini ada beberapa nih universitas, institut atau apa yang digede-gede kan, ternyata dikasih pilihan, orang malah kuliahnya pengen di sekolah swasta malah di PTS gitu kan. Apa punya pertimbangannya atau apa? Kemungkinan dia punya pertimbangan gitu kan. Oh PTS ini dia hampir sama dengan PTN. Dia punya budaya akademis yang sama, punya kebiasaan yang sama, punya konstelasi budaya yang sama atau apa. Jadi tidak ada masalah dia mengambil PTS karena juga jiwanya bersama dengan PTN. Kan seperti itu. Artinya setara lah maksudnya Bang ya. Iya gitu kan, dia setara dengan PTN. Program mempunyai eksekusi yang bagus atau kualifikasi dosen ngomong yang bagus. Betul. Jadi seperti itu Bang. Iya, malahan dia bangga kuliah di PTS tersebut. Saya lulusan ini. Kalau membicarakan kebanggaan gini loh, kebanggaan sebuah kampus itu kan misalnya gini. Saya lulusan PTS di sini. Saya ke Balikpapan ada sebuah acara atau apa. Saya lulusan ini, datang ke mana, ke daerah lain, ke Jakarta atau saya lulusan ini gitu kan, gitu. Itu ada kebanggaan tersendiri terhadap alma maternya yang telah membesarkannya, itu jadi ada kebanggaan tersendiri gitu kan, yang jadi harus kita tanamkan itu bagaimana itu
bangga kuliah di kampus itu bukan hanya sebatas kebanggaan di tingkat lokal, tapi memang betul-betul ketika dia harus itu akan memproklamirkan diri bahwa saya ini lulusan ini atau apa jadi tadi. Oke. Terkait tantangan Bang ya untuk mendirikan kampus negeri tadi Bang. Kita gimana Bang? Apa tantangannya itu? Yang tantangannya itu kan percuma juga. Kan kata kita tadi publik ya. Publik itu kan suka nih. Iya betul. Dengan kampus ini ya. Adanya betul. kampus negeri yang ada di Kutai Kartanegara. Nah terus tantangannya apa saja Bang? Ya tantangannya itu maksud saya pengambil kebijakan tertinggi gitu kan, orang yang punya power, yang punya kewenangan atau apa gitu kan, tokoh-tokoh pendidikan gitu kan yang ada di Kukar, mau kita mewujudkan itu, mewujudkan bagaimana harus ada PTN di ini. Saya yakin kalau memang semua sama-sama sepakat harus ada PTN di ini di Tenggarong atau di Kukar itu cepat aja kok itu. Paling-paling cuma berapa tahun aja sudah terwujud kok PTN itu. Paling-paling 2 tahun sampai 3 tahun sudah terwujud kok PTN itu. Artinya problem ini di stakeholder Bang? Iya kemungkinan. Apa problemnya apa kira-kira? Politik kah atau apa gimana? Ya saya nggak tahu ya gitu kan. Saya nggak tahu gitu kan. Saya nggak mau menjas. Saya ini mancing-mancing mau juga kan. Jadi ya makanya gitu kan. Jadi harus uji ruang publik kembali gitu kan. Jadi harus digedor lagi, ditawarkan lagi gitu kan. Ayo nih kita nih kayaknya nih di Tenggarong ini butuh PTN, di Kukar nih butuh PTN gitu kan atau apa kan seperti itu kan. Jadi ya udah nanti siapa-siapa yang ini kan yang dukung, yang mau memberikan sumbangsi, yang mau berjuang gitu kan atau apa gitu kan. Dan ini misalnya niatan ingin ada PTN tapi nggak didukung secara bersama-sama kan juga percuma juga kan. Publik pengen gitu kan, cuman yang punya power, yang punya kewenangan malah nggak ini kan, yang bisa malah nggak ini kan, nggak berbuat juga percuma juga kan. Menjadi ruang publik itu kan percuma juga. Ambisi baterai mah kan gubernur. Habisin baterai kita eksekusi. Kan habisin baterai mah, habisin lebih baik kita mancing ya kan. Dapat ikut kan dari tiga itu. Dan harus diperhatikan juga ya, kemungkinan juga ada juga syarat sebuah mendirikan perguruan tinggi itu dengan jarak cuma setengah jam itu dia harus beda gitu kan. Bisa jangan sampai sama yang ada di pusat ya, ibu kotanya itu harus diperhatikan juga gitu kan. Misalnya memang ini khusus PTN pertanian kah atau perikanan kah atau apa itu harus diperhatikan lagi gitu. Iya. Tantangannya juga di regulasi-regulasi seperti itu Bang ya. Ya, jadi harus diperhatikan gitu kan. Kalau kan syarat-syarat itu banyak tuh, ada tuh ya, dipenuhi aja kok. Kalau udah memenuhi syarat pasti Dikti nggak mau kasihkan label. Nggak mungkin juga lah Dikti itu nggak mau kasihkan label, kan tinggal di lobby aja kok. Asalkan sudah syaratnya lengkap, tanyain aja sama Dikti, lo syaratnya sudah lengkap gitu kan, mana ada kita ini nggak lengkap syaratnya untuk mendirikan PTN di Tenggarong atau di Kukar gitu kan, ya dia tinggal di ini aja, tinggal disahkan aja. Tapi kalau dari segi SDM akademisinya menurut kita gimana? Cukup lah gitu kan. Pasti kan sudah ada perhitungan kan, misalnya jumlah mahasiswa segini gitu kan, nanti butuh SDM pengelolaannya segini. Ya itu sudah ada hitung-hitungannya itu. Nanti misalnya itu dia bisa seleksi terbuka gitu kan, seleksi terbuka pengelola, dosen atau itu bisa seleksi terbuka gitu kan. Terus bisa juga ada yang diperbantukan, misalnya dari PTN yang satu diperbantukan ke PTN yang ini kan bisa aja itu. Yang penting kan terwujud, ini aja belum terwujud kok. Yang penting harus ada PTN lah Bang ya. Yang penting harus ada PTN lah. Kayaknya karena ruang publiknya seperti itu. Nah, tapi misalnya kita memang tidak, kelompok kepentingan memang tidak mau ada PTN di sini, ya minimal PTS itu bisa di upgrade ya, minimal sama lah dengan PTN kah, seperti itu kan. Itu opsi-opsinya. Oke Bang, terakhir mungkin Bang ya. Siap. Kita membicarakan mengenai masalah pendidikan secara umum. Kita sudah bicara sekolah,
sampai kita bicara masalah perguruan tinggi. Nah, secara umum pendidikan di UKAR ini Bang, apa saja menurut pandangan Bang Rian, langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan pemerintah ya, untuk meningkatkan pendidikan yang ada di Kota Kartanegara? Yang sudah dilakukan pemerintah juga sebetulnya sudah cukup kok. Sudah cukup gitu kan. Misalnya bantuan Boskap juga berjalan. Reward juga, reward dan punishment juga berjalan semua. Dia kayak saya kemarin itu yang hari Senin yang lalu Pak Bupati dia memberikan 32 laptop bagi guru penggerak yang ada di Kukar. Itu kan sudah luar biasa. Di daerah lain juga gak ada seperti itu. Support pemerintah sudah cukup luar biasa, sudah cukup bagus gitu kan, sudah cukup bagus. Tinggal ya udah sama-sama saling bersama-sama saja gitu loh, bahwa kita punya niatan yang besar, pemerintah punya niatan yang besar, lembaga pengelola pendidikan punya niat yang besar gitu kan. Misalnya kita naikkanlah indeks pendidikan, Kukar kan nomor 5 nih, kita naikkanlah jadi nomor 3, jadi nomor 2. Itu harus sama-sama gitu kan, seperti itu, harus sama-sama. Berarti tidak hanya pemerintah ya, semua elemen juga. Oh iya, karena pendidikan itu kan dari masyarakat juga, harus dapat dukungan juga dari masyarakat, dukungan juga dari elemen yang lain. Jadi bukan hanya dari pemerintah gitu kan. Jadi ya saya bilang saya juga nggak bisa memberikan masukan, karena juga pendidikan juga dari prosesnya sudah cukup bagus kok. Saya sudah melihat secara langsung kok, sudah cukup. Tapi kalau dari infrastruktur Bang, menurut kita gimana potensi pendidikan kita? Kan dulu ada tuh demo zona bebas sekolah rusak pada segala macam. Sudah ada perbaikan. Sudah ada ya? Sudah ada perbaikan. Sudah ada mendingan lah. Saya bilang sudah ada mendingan gitu kan. Sudah pagarnya sudah bagus, sudah ada yang tidak punya perpustakaan akhirnya didirikan perpustakaan. Yang RKB-nya jelek ada penambahan RKB, itu sudah cukup bagus gitu kan. Yang saya pantau di daerah Tenggarong atau Lokulu atau apa, walaupun mungkin masih ada yang memang yang infrastruktur di sana itu gitu kan, itu itu belum terjangkau gitu kan, belum terjangkau atau apa gitu. Jadi ya itu tadi gitu kan, nanti kan misalnya sarana itu kan bukan suatu hal yang utama gitu kan. Misalnya gini, dia punya gedung bagus, tapi ternyata yang sekolahnya cuma 40 orang, nah kan gitu kan, 40 orang bagus, megah atau apa gitu kan. Nah, terus kalau untuk bagaimana kok cuman siswanya cuma 40 orang aja? Karena memang juga masyarakat di sekitar sekolah itu juga cuma sedikit kan. Cuman saya yakin apa yang dilakukan pemerintah itu kan itu sedikit demi sedikit kan sudah mulai dipenuhi kok, sedikit demi sedikit mulai dipenuhi. Jadi tinggal berjalan aja gitu kan. Jadi itu kan pendidikan itu kan belanja wajib. 20% selama ini. Tidak mungkin pemerintah itu dia tidak mengalokasikan itu, nggak mungkin, karena dia belanja wajib. Dan pasti akan jadi temuan kan. Dan itu tugas pemerintah gitu kan. Tugas pemerintah itu ya bangun jalan, bangun infrastruktur jalan, bangun infrastruktur pendidikan, bangun sekolah, itu tugas pemerintah. Dan harus dijalankan sama pemerintah. Dan itu sudah dijalankan sama pemerintah. Sudah dijalankan. Tinggal mungkin bagi yang belum kan mungkin bertahap. Ya. Bertahap lah itu. Nah, nanti lama-kelamaan Tapi kalau mau cepat memang harus bantuan dari pemerintah nasional, Bang, ya. Pemerintah pusat ya kan. Nah, sejauh ini kalau menurut kita gimana, Bang? Ada kok, kan program itu kan berjalan terus. Program bantuan itu, program bantuan infrastruktur itu dari dana alokasi khusus itu kementerian. Malahan ada yang tadi ini kan, yang tadi sekolah ini dia tidak punya gedung, dia hanya numpang di sekolah ini, gitu kan, karena dapat dak dari pusat, dibangunkan dari 0 sampai 100% dibangunkan sama pusat. Oh Ada, dan tiap tahun tuh program pusat itu kan mengalir terus misalnya yang tidak, ini ada ruang kelas belajar cuman 1, 2 atau apa. Dibantu sama pemerintah, tambahin 3 lagi jadi 5. Dan itu program itu berjalan terus. Tiap tahun itu berjalan terus gitu kan. Dan itu ada datanya.
Sip deh kalau gitu Bang. Terima kasih dan sangat mencerahkan sekali. Ya. Siap. Jadi datanya jelas kalau bicara seperti ini kan. Jadi kalau misalkan merasa kurang jelas, langsung ke Bang Rian aja, jangan ke podcast itu Kesah. Siap. Terima kasih Bang atas kehadirannya buat datang ke Kesah. Terima kasih Anda menonton. Ikuti terus acara Datang ke Kesah. See you. Ya, makasih. Ya.